Dokter detektif alias Doktif nggak cuma dilaporkan oleh Reza Gladys, tapi juga oleh sesama dokter, Andreas Situngkir. Laporan ini udah masuk tahap penyidikan di Polrestabes Medan. Tapi kok statusnya masih abu-abu? Kuasa hukum Dr. Andreas yakin banget kalau bukti yang mereka serahkan cukup kuat buat menjadikan Doktif sebagai tersangka. Disampaikan kepada kami terakhir tentang telah dilakukannya pemeriksaan terhadap inisial Dr. S. Kemudian akan segera dilaksanakan gelar perkara untuk kemudian ditetapkan tersangka atau tidaknya, ya. Yang pasti kita menunggu dari pihak penyidik Polrestabes Medan melalui pemberitahuan resminya. Tetapi ya kami dari kuasa hukum Dr. Andreas Henry Situngkir merasa yakin ya dengan bukti permulaan yang cukup, dengan keterangan-keterangan yang kami berikan, bahwa kami yakin dalam waktu dekat inisial Dr. S akan menjadi tersangka. Tapi sampai seorang kreator konten yang dikenal sebagai Doktif atau dokter detektif resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Dr. Andreas Henry Situngkir. Penetapan ini merupakan kelanjutan dari laporan yang diajukan Andreas ke Polda Sumatera Utara pada 8 Oktober tahun 2024. Kasus ini bermula pada tahun lalu ketika Doktif mengunggah kritik terhadap Andreas di media sosial. Dalam unggahannya, Doktif menuding bahwa Andreas melampaui wewenangnya sebagai dokter dengan membuka jasa titipan Justip produk skincare dari Bangkok, Thailand. Dia mempertanyakan, apakah produk yang dibawa dari luar negeri memiliki izin edar dari BPOM-RI dan menilai bahwa seorang dokter tidak seharusnya terlibat dalam bisnis semacam itu. Merasa namanya dicemarkan, Andreas melalui kuasa hukumnya, Julianus Paulus Sembiring, melaporkan Doktif ke Polda Sumatera Utara pada Oktober tahun 2024. Laporan tersebut didaftarkan dengan nomor ALP bagi B bagi 1400 bagi X bagi 2024. Dengan dugaan pelanggaran pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang pencemaran nama baik dan penyerangan kehormatan. Sangka kasusnya Doktif itu nggak mungkin ditahan. Ya, kenapa? Karena ancamannya di bawah 5 tahun, sekitar 8 bulan, guys. Ya, sedangkan Doktif itu sangat dengan mudah melaporkan AS dengan ancaman 12 tahun. Wow. Cuman Doktif kemarin masih mikir, kasihan, ya. Bayangin, dia dokter, ancamannya 12 tahun penjara, penjerong. Ya. Terus kalau Doktif naik sidik, dia langsung diangkut. Begitu dia jadi statusnya tersangka, guys, dia langsung diangkut, langsung masuk. Kalau Doktif nggak akan masuk, ancamannya kecil, gitu loh. Ya, jadi Doktif ini mikir kalau mau ini dia kasihan terima kasih AS, kamu menyemangati Doktif, gitu ya, untuk menjadikan kamu tersangka langsung dimasukin. Kalau Doktif tersangka lucu-lucuan. Gitu, lucu-lucuan. Nggak akan takut Doktif itu ya. Nggak gentar ya, Dok? Kok ngapain gentar jadi tersangka pembenaran untuk pembongkar kejahatan mafia skincare, pembongkar kejahatan oknum dokter yang dengan dokternya dia jadi justiper. Ngapain? Nggak bakalan Doktif kok takut. Lucu kalian ini. Tuh, bujur-bujur agak bisa. Pada 17 Maret tahun 2025, kuasa hukum Andrea, Julianus mengonfirmasi bahwa Doktif telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Sumut. Kami telah mendapatkan informasi resmi dari Polrestabes Medan melalui SP2HP bahwa penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan Doktif sebagai tersangka, jelas Julianus.